Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 dan 28. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ini satu bagian firman Tuhan yang mungkin kita sudah sering baca, saudara ya. Satu bagian yang mengingatkan tentang apa yang Kristus lakukan bagi kita. Apa yang Tuhan kita lakukan bagi kita, yaitu Dia merendahkan diri, Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi bukan cuma berhenti sampai di situ, dikatakan Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, saya mau mengawali khotbah saya dengan sebuah cerita, saudara ya, cerita tentang yang terjadi di sebuah camp retreat anak-anak remaja. Suatu kali, saudara, ada sebuah retreat anak-anak remaja. Di dalam retreat tersebut, saudara, di situ di ruang makan itu ada makanan dan ada apel di situ, begitu ya, ada buah apel di situ. Kemudian di dekat buah apel itu ada sebuah tulisan yang ditulis oleh pemimpin dari retreat tersebut, gitu. Tulisannya berbunyi demikian, saudara. Ingat, boleh ambil satu saja, gitu ya. Ambil satu apel saja. Ingat, Tuhan mengawasi, gitu ya. Ingat, Tuhan mengawasi. Ambil satu apel saja. Lalu, saudara, di ruang yang lain, gitu ya, di ruang yang lain itu di situ ada makanan juga, saudara. Ada setumpuk cookies, gitu ya, setumpuk kue-kue, begitu. Nah, saudara, anak-anak remaja itu rupanya mereka iseng, gitu ya, karena mereka baca tulisan di ruang sebelah tentang apel. Di situ mereka buat tulisan juga, begitu. Mereka buat tulisannya begini: silahkan ambil cookies sebanyak-banyaknya. Silahkan ambil cookies sebanyak-banyaknya. Jangan khawatir, Tuhan sedang mengawasi apel, ya. Tuhan sedang mengawasi apel di ruang sebelah. Jadi silahkan ambil sebanyak-banyaknya, begitu. Saudara, cerita yang sederhana ini mau mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana konsep kita tentang Tuhan, apa yang kita mengerti tentang Tuhan, itu akan mempengaruhi sikap kita. Betul nggak, saudara? Apa yang kita bayangkan tentang Tuhan, apa yang kita mengerti tentang Tuhan, itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap di dalam dunia ini, gitu. Bagaimana kita melihat kehidupan ini. Nah, saudara, saya mengamati bahwa di Amerika ini, begitu ya, di Amerika khususnya di tengah-tengah budaya sekuler, begitu ya, di tengah-tengah budaya sekuler ada sesuatu yang aneh, saudara. Ya, ada sesuatu yang aneh. Sekarang ini, saudara, di Amerika itu makin banyak orang yang mengatakan bahwa mereka itu tidak percaya Tuhan, begitu. Mereka itu menyangkali keberadaan Tuhan. Tapi menurut saya mereka tidak konsisten, saudara. Ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Misalnya, saudara ya, misalnya di Amerika ini karena budaya semakin sekuler, orang semakin banyak tidak percaya Tuhan. Itu misalnya kalau saudara lihat pada masa bulan Desember, gitu ya, dulu biasanya itu di mana-mana di Amerika ada Christmas Carol, gitu ya. Orang boleh keliling, anak-anak keliling untuk nyanyi lagu-lagu Natal. Tapi itu sekarang diprotes, itu tidak boleh,
gitu ya, karena itu berbau agama. Jadi tidak boleh diprotes. Di kantor-kantor pemerintah, di public school, gitu ya, di sekolah-sekolah pemerintah, begitu, tidak boleh ada hal-hal yang berbau agama, itu kan ya. Atau misalnya di Washington DC, begitu ya, di Washington DC itu orang tidak lagi boleh menyebut Christmas tree, pohon Natal, gitu ya. Itu sekarang nggak boleh, saudara, di Washington DC itu disebut Christmas tree pada waktu bulan Natal. Sekarang disebutnya apa, saudara? Kalau bukan Christmas tree lalu apa? Mereka bilangnya itu adalah people's tree, people's tree, begitu ya. Jadi pohon orang-orang, begitu, pohon milik orang-orang. Jadi saudara, budaya ini semakin populer, begitu. Artinya mereka menolak hal-hal yang berbau agama, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, gitu. Itu ditolak. Public school nggak boleh baca Alkitab, tidak boleh berdoa, tidak boleh dengar nama Tuhan. Belum lama ini ada seorang teman di San Diego itu ya, yang cerita ke saya bagaimana anaknya itu dipanggil oleh kepala sekolahnya, prinsipalnya. Kenapa, saudara? Karena pada waktu makan dia berdoa dan itu kedengeran oleh gurunya, begitu. Nggak boleh itu dipanggil, gitu. Tapi saudara, walaupun itu menjadi satu budaya sekarang di Amerika, begitu ya, tapi saudara, ada satu hal yang aneh. Misalnya pada waktu, kalau saudara ingat tahun 2004 itu terjadi tsunami di Indonesia, ya kan ya, di Aceh, di India, gitu kan. Terjadi satu tsunami yang besar. Ada ribuan orang yang mati, ribuan orang yang terbunuh oleh tsunami yang besar itu. Nah, saudara, pada waktu itu terjadi, walaupun itu tidak terjadi di Amerika, ya, tapi terjadinya di negara lain. Tapi kalau saudara masih ingat tahun 2004 ini ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu bulan Desember itu, di majalah-majalah di Amerika, salah satu pertanyaan utama mereka apa, saudara? Pertanyaannya adalah, where was God during the tsunami? Ya? Where was God during the tsunami? Di mana Tuhan pada waktu terjadi tsunami? Jadi saya bingung, saudara, waktu baca itu di koran. Pada waktu, maksudnya mereka itu menolak hal-hal yang berbau agama. Mereka menolak hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Mereka tidak mau mengkaitkan hidup ini dengan Tuhan. Tapi begitu terjadi suatu bencana, ada suatu bencana alam yang begitu hebat, pertanyaan pertama yang muncul atau yang menjadi headline di majalah-majalah, bahkan majalah-majalah sekuler adalah, where was God? Di mana Tuhan? Where was God during the tsunami? Di mana Tuhan pada waktu terjadi bencana? Jadi saudara, sebenarnya orang-orang sekuler itu sebenarnya mereka tidak percaya Tuhan. Ya, mereka itu sebenarnya nggak percaya, mereka itu sebenarnya percaya bahwa Tuhan itu nggak ada, begitu ya. Atau sebenarnya mereka percaya Tuhan itu ada di dalam hati mereka yang terdalam, begitu ya. Sebenarnya mereka itu percaya, tapi apa yang seringkali mereka dengar tentang Tuhan itu nggak cocok dengan apa yang mereka mau, begitu. Jadi mereka maunya itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang melindungi, begitu ya. Tuhan yang melindungi, bukan Tuhan yang mengizinkan bencana, begitu. Tuhan yang memberkati, bukan Tuhan yang menghukum, begitu ya. Tuhan yang mencintai, bukan Tuhan yang mencari-cari kesalahan, gitu. Jadi sebenarnya itu mereka percaya Tuhan, atau sebenarnya mereka mengharapkan Tuhan itu Tuhan yang baik, gitu. Saudara, saya percaya mereka itu sebenarnya di dalam hati, bukannya mereka tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang mengatakan mereka orang ateis pun, gitu ya, orang yang tidak percaya Tuhan, mereka sebenarnya mengharapkan Tuhan itu Tuhan yang baik, gitu. Kalau Tuhan baik ya, mungkin mereka mungkin masih mau lah, gitu ya, masih mempertimbangkan, gitu. Tapi kalau Tuhan itu memberikan bencana dan sebagainya, begitu ya, mereka nggak mau Tuhan yang seperti itu. Bukti lainnya lagi apa, saudara? Ada suatu keanehan lagi, saudara, di negara di Amerika ini, begitu ya.
Kalau saudara pasti punya insurance untuk mobil ya kan ya, car insurance itu saudara pasti punya begitu. Kalau terjadi natural disaster, tragedy gitu ya, atau event-event dari alam itu nggak di cover kan ya sama car insurance gitu, auto insurance. Karena itu dianggap apa saudara dibilangnya? Acts of God, ya kan? Dianggapnya acts of God. Ini orang sekuler pun juga bilangnya begitu. Tiba-tiba waktu, walaupun mereka nggak percaya Tuhan, tapi kalau saudara mau mengklaim gitu ya, misalnya saudara nyewa mobil, lalu kena hujan es, gitu ya, mobil saudara itu tergores dan sebagainya begitu, saudara mau klaim nggak bisa, begitu. Saudara mau klaim nggak bisa. Kenapa? Karena mereka akan bilang no, we don't cover that, gitu ya. Kita nggak cover itu. Karena apa? Karena itu acts of God. Nah kalau saudara mau iseng, saudara boleh tanya, oh ternyata bapak percaya Tuhan ya, gitu ya. Jadi bapak percaya Tuhan. Kalau orang-orang ateis pun juga yang walaupun petugas insurance itu orang nggak percaya Tuhan, mereka akan tetap bilang this is act of God. Jadi maksudnya bapak percaya Tuhan gitu. Tapi kalau itu orang-orang sekuler, orang duniawi pun juga akan bilang begitu saudara. This is act of God, makanya nggak di cover sama insurance begitu. Itu karena bencana alam begitu saudara ya, karena disaster, hujan es dan sebagainya gitu. Tapi kalau hari-harinya itu hari yang indah, pemandangannya indah begitu ya, kok herannya kita nggak bilang itu act of God saudara ya. Kok itu kita nggak bilang that's our act of God, hari ini cerah, this is act of God gitu ya. Kalau terjadi bencana itu baru kita bilang that's act of God. Jadi saudara, kalau menurut saya saudara ya, kesimpulannya kita bisa menyimpulkan orang-orang sekuler, orang duniawi itu sebenarnya bukan nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Mereka bukannya nggak percaya itu, tapi mereka nggak mau atau mereka nggak suka Tuhan yang nggak baik sama mereka. Mereka maunya Tuhan itu baik. Tuhan itu harusnya melindungi, bukan menghukum. Tuhan itu seharusnya memberkati, begitu ya, bukan menimbulkan bencana, gitu. Orang Kristen juga sebenarnya nggak jauh beda, saudara. Orang Kristen sebenarnya nggak jauh beda. Coba kita dengar isi doa kita setiap hari pada waktu kita berdoa, saudara. Apa yang lebih sering kita ucapkan di dalam doa-doa kita, saudara? Saya yakin, saudara, kita pasti lebih sering bilang Tuhan lindungi kami, dengan ya. Jaga kami, pelihara hidup kami, gitu ya. Berikan masa depan yang cerah, gitu kan. Aman di dalam perjalanan, sukses di dalam bisnis, gitu ya. Atau kalau kita berdoa untuk anak kita sukses buat sekolah mereka, gitu kan. Tapi waktu semuanya sudah terjadi, sukses, aman, sehat, tentram, nyaman, gitu ya, lupa sama Tuhan, gitu ya. Lupa bersyukur kita, begitu. Lupa kita sama Tuhan. Tapi nanti kalau terjadi kecelakaan, bencana, baru kita bertanya lagi, why God? Why all this happen? Begitu. Tapi kita, karena doa kita seringkali kita hanya maunya yang baik aja sih begitu. Seringkali kita lupa sama Tuhan. Waktu terjadi bencana baru kita ingat sama Tuhan. Itu persis seperti cerita yang mungkin saudara pernah dengar juga begitu ya. Ada satu orang itu yang sedang bekerja di sebuah bangunan gitu kan. Lalu dia, orang yang di atas bangunan itu panggil teman yang di bawahnya begitu, supaya ambilkan ember untuk dia begitu, untuk ditarik ke atas gitu. Dipanggil-panggil, temannya nggak dengar di bawah gitu. Lalu dia pikir gimana caranya, dilempar saudara uang gitu ya, diberikan uang gitu supaya nengok ke atas. Waktu temennya yang di bawah lihat ada uang yang jatuh, mereka sibuk ngambilin uang, mereka nggak lihat ke atas. Ini kurang ajar nih pikirnya teman yang di atas gitu, sudah dilempar uang tetap nggak mau lihat ke atas juga. Akhirnya diambil deh itu kerikil gitu ya, kerikil baru ditimpukin ke bawah begitu, dilemparin ke bawah, kena kepalanya sakit, baru nengok ke atas, siapa yang lempar gitu ya, siapa yang lemparin, baru lihat kenapa lempar-lempar batu, habis dipanggil nggak denger. Saudara, seringkali kita dengan Tuhan juga barangkali seperti itu saudara ya. Kita itu seringkali pada waktu kita melihat kebaikan Tuhan, kita lupa sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan lempar kerikil sedikit sama kita, baru kita lihat ke atas. Kenapa Tuhan lempar kerikil? Saudara, kalau saya jadi Tuhan, saya capek lihat manusia mungkin saudara ya. Untungnya saya bukan Tuhan saudara. Karena kita seringkali cuma ingat
Kalau butuh, kalau nggak butuh kita nggak inget sama Tuhan begitu. Tapi saudara, walaupun begitu saudara, Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Ayat ini saudara mengingatkan kepada kita, walaupun kita ini orang yang penuh dengan dosa, orang yang lupa sama Tuhan terus, gitu ya. Hanya ingat justru pada waktu Tuhan itu kasih kita satu masalah, gitu. Tuhan tetap mengatakan bahwa anak manusia itu kata lain untuk Tuhan. Anak manusia datang bukan untuk melayani. Tuh coba lihat saudara, Tuhan itu begitu baik. Anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, begitu ya. Tetapi untuk melayani. Tuhan itu bukan cuma baik saudara, Tuhan itu super baik. Tuhan mengatakan apa saudara di sini? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nggak berhenti sampai di situ saudara. Tuhan itu mengatakan dia bahkan memberikan nyawanya untuk menjadi apa saudara? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada dua istilah lain yang kita bisa pakai untuk apa yang Tuhan katakan di sini. Tuhan itu bukan cuma berkorban bagi kita, melayani itu berkorban, gitu ya, sacrifice. Tetapi dikatakan Tuhan itu memberikan nyawanya sebagai tebusan. Artinya apa saudara? Itu ransom, begitu. Itu ransom. Tuhan bukan cuma sacrifice himself, dia membuat dirinya sebagai ransom. Ada sedikit perbedaan saudara ya antara sacrifice dengan ransom. Ada sedikit perbedaan antara berkorban dengan membuat dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ransom itu lebih spesifik daripada sacrifice. Bedanya di mana saudara? Bedanya kurang lebih seperti ini. Sacrifice itu artinya adalah I give something, I lose something. Saya memberikan sesuatu, saya kehilangan sesuatu, itu sacrifice. Saya berkorban, I sacrifice. Tetapi kalau membuat dirinya menjadi tebusan, itu I make myself as ransom. Itu bukan cuma I give something, gitu ya. I give something that belongs to me. Saya memberi sesuatu yang menjadi bagian dari diri saya. Tetapi I give myself. I give myself. Itu artinya menjadi ransom. Dan di sini saudara, Tuhan Yesus itu melakukan kedua hal ini bagi kita. Dia bukan cuma sacrifice, tetapi dia membuat dirinya sebagai ransom. Artinya dia memberikan segala sesuatunya bagi kita. Nah saudara, dengan kata lain, Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan cuma baik bagi kita, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang super baik, gitu ya? Tuhan yang super baik. Dia itu memberikan, bukan cuma berkorban, dia membuat dirinya itu menjadi ransom. Nah, saudara, kalau kita harus meneladani Tuhan, mungkin kita cuma bisa sampai sacrifice, tapi kita tidak pernah membuat diri kita itu sebagai ransom. Tapi saudara, ayat ini, gitu ya, ayat ini unik. Kenapa saudara? Karena ayat ini menyatakan bahwa bukan cuma mengatakan bahwa Tuhan itu super baik, gitu ya. Tuhan itu super baik. Tetapi ayat ini juga mengaitkan antara apa yang Kristus perbuat dengan teladan yang dia berikan. Sesuatu yang kita harus teladani. Ayat ini mengatakan demikian saudara. Sama seperti, gitu kan ya, sama seperti anak manusia. Artinya kita harus mencontoh apa yang anak manusia lakukan, gitu. Kalau saudara masih ingat tadi di awal saya mengatakan konsep kita tentang Tuhan itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, bagaimana kita bersikap. Nah ini adalah salah satu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bagaimana kita bersikap. Kalau Tuhan itu super baik, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita bisa contoh dari Tuhan? Apa yang kita bisa contoh dari Tuhan? Kalau Tuhan itu begitu baik, apa yang kita bisa contoh? Saudara, ayat ini paling tidak memberikan dua hal saudara, teladan yang Yesus berikan kepada kita.
Ayat 26 dan 27, kalau saudara perhatikan itu dibuka dengan kalimat begini, saudara, ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Kemudian memberikan dua perintah, ya. Dua perintah. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27, barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Tapi semua teladannya adalah dari anak manusia, gitu kan ya, dari Yesus itu. Jadi apa yang kita kenal tentang Tuhan itu harus mempengaruhi bagaimana hidup kita. Dan di sini saudara, Tuhan mau mengatakan bahwa kita harus punya pola pikir yang berbeda dengan dunia, ya. Pola pikir yang berbeda dengan dunia. Ayat ini mau mengatakan kalau Tuhan kita itu begitu baik seperti itu. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang melayani, ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang melayani, maka bagaimana seharusnya sikap kita? Tuhan mau mengatakan kepada kita, kita harus punya pola pikir yang berbeda dari dunia ini, gitu ya. Pola berpikir yang berbeda dari dunia. Pola berpikir yang seperti apa, saudara, yang berbeda dengan dunia? Ya, pola berpikir apa yang berbeda dengan dunia? Ayat yang ke-26. Barang siapa ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayanmu. Yang pertama, saudara, barang siapa ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayanmu. Saudara, kalau saudara melihat ke dalam dunia ini, ya, saudara membaca di koran, saudara melihat di internet, saudara melihat di TV, saudara ngomong-ngomong dengan teman, ya, ada satu konsep yang selalu itu menjadi salah satu konsep utama di dalam hidup ini, saudara. Dunia ini, saudara, selalu menyuguhkan, memberikan cerita tentang sukses, gitu ya. Sukses itu sesuatu yang kita harus capai. Kita harus sukses, kita harus berhasil, kita harus sukses. Itu salah satu cerita yang dunia berikan. Misalnya, saudara, ya, kalau saudara baca di internet, saudara baca di koran, belum lama ini misalnya ada 22 orang, ya, di Amerika, the youngest billionaires, orang-orang terkaya di Amerika yang masih muda, begitu ya. Orang-orang terkaya di Amerika yang masih muda. Sudah pasti salah satunya adalah siapa, saudara? Pendirinya Facebook itu, begitu ya, yang buat Facebook itu, bilioner, ya kan ya, bilioner. Lalu orang yang buat program WhatsApp, begitu, saya lupa namanya siapa, begitu. Itu salah satu bilioner. Itu adalah cerita-cerita yang selalu kita lihat, saudara, selalu kita baca di internet, di koran, begitu ya, di majalah, atau misalnya kita lihat the most successful businessman. Itu cerita yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudara, kalau kita mau menerapkan ayat ini bagaimana, saudara? Kalau kita mau menerapkan ayat ini bagaimana? Ayat ini mengatakan tidak demikian dengan kamu. Barang siapa mau jadi besar, dia harus menjadi pelayanmu. Dia harus menjadi besar, dia harus menjadi pelayanmu. Nah, saudara, ayat ini bukan berarti lalu mau mengatakan pada kita, kalau gitu kita jangan mau dengar cerita-cerita seperti itu, begitu ya. Jangan mau dengar cerita-cerita sukses seperti itu. Bukan itu, saudara, maksudnya. Tapi saudara, ayat ini mau mengatakan kepada kita, bolehlah sukses itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang salah. Tapi bagaimana kita mencapai sukses, bagaimana spirit hidup kita terhadap hal kesuksesan, itu yang harus berbeda, gitu ya. Itu yang harus berbeda. Kalau dunia menjadikan kesuksesan itu sebagai tujuannya, gitu ya, kesuksesan itu sebagai hal yang utama dalam hidup ini, Tuhan Yesus mau mengatakan kita tidak boleh seperti itu, karena Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang melayani. Tuhan kita adalah Tuhan yang melayani. Artinya, saudara, walaupun dunia itu menawarkan kesuksesan, ya, spirit hidup kita tetap harus bukan kesuksesan. Spirit hidup kita adalah melayani, service. Dunia menawarkan image of success, ya, itu yang ditawarkan oleh dunia. Tapi Alkitab, Tuhan kita menawarkan image of service. Melayani. Itu yang Tuhan mau kita contoh dari Tuhan. Dunia ini menawarkan kesuksesan.
Sekali lagi saudara, bukan berarti bahwa yang kesuksesan itu berarti sesuatu yang jelek, berdosa gitu ya. Kita harus hindari, orang Kristen harus menghindari, bukan. Tapi jangan seperti dunia, artinya jangan membuat itu menjadi hal yang utama segala-galanya ya. Kita harus melihat bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Itu bonus yang Tuhan berikan. Tugas kita, panggilan kita menurut ayat ini adalah kita harus memiliki spirit untuk melayani. The image of service. Dunia menawarkan the image of success. Itu yang dunia tawarkan. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan tidak demikian dengan kamu. Barang siapa mau menjadi besar, dia harus menjadi pelayanmu. Itu yang Alkitab tawarkan. Alkitab mengajarkan kepada kita the image of service. Saudara, menurut cerita, Albert Einstein itu pada waktu dia masih muda, dia punya idola. Sama seperti kita juga punya idola, begitu ya. Menurut cerita Albert Einstein itu di kamar dia itu ada 2 foto orang yang dia kagumi. Siapa saudara? Satu adalah namanya John Newton, gitu ya. Isaac Newton, gitu ya. Satu namanya adalah Isaac Newton, seorang ahli fisika, gitu kan. Itu idolanya Newton, gitu. Idolanya Albert Einstein. Satu lagi adalah seorang ahli fisika yang lain, namanya adalah Maxwell, juga seorang ahli fisika, gitu. Itu idolanya Albert Einstein. Kenapa saudara? Karena Albert Einstein dari sejak kecil dia pengen sukses seperti mereka berdua, Newton dan Maxwell. Tapi pada waktu dia tua, ya, sewaktu-waktu dia sudah tua begitu, dia copot gambar itu. Dia ganti dengan 2 foto yang lain, 2 gambar yang lain. Siapa saudara? Satu namanya adalah Gandhi, Mahatma Gandhi. Dia taruh di kamar dia, Gandhi. Satu lagi siapa saudara? Satu lagi namanya adalah Albert Schweitzer. Gandhi saudara tahu, ya, siapa Albert Schweitzer? Albert Schweitzer adalah seorang dokter, salah seorang yang paling pandai di dalam sejarah menurut sejarah gitu ya. Albert Schweitzer itu seorang yang sangat pandai. Tapi dia seorang dokter yang melayani di mana saudara? Di Afrika, di pedalaman di Afrika. Seorang dari Jerman yang melayani di pedalaman Afrika. Itu dia ganti saudara, fotonya Newton dengan Maxwell itu diganti oleh Gandhi dengan Schweitzer. Satu adalah seorang pejuang sosial, satu lagi adalah seorang dokter Kristen, namanya Albert Schweitzer. Kenapa saudara pada waktu dia ditanya kenapa dia memiliki idola yang berbeda setelah dia tua? Albert Einstein dia mengatakan, dulu saya selalu berpikir sukses. Dulu saya selalu ingin menjadi seorang fisikawan yang sukses. Tapi setelah saya dewasa, saya menyadari dunia lebih membutuhkan 2 orang ini, Gandhi dan Schweitzer. Dunia lebih membutuhkan orang yang mau punya jiwa melayani. Itu yang dikatakan oleh Albert Einstein. Dan saudara, saya percaya itu juga adalah spiritnya kita sebagai orang Kristen seharusnya adalah seperti itu. Belum lama yang lalu saudara, saya melihat film tentang judulnya adalah Searching for Bobby Fischer. Saudara tahu siapa Bobby Fischer itu? Ya, seorang pemain catur. Ya, seorang pemain catur yang hebat begitu. Tapi dia tidak terlalu terkenal, saudara. Nah, film itu menceritakan tentang seorang anak itu yang pada waktu dia masih kecil itu dia kagum dengan Bobby Fischer begitu. Lalu dia itu dari sejak masih kecil itu sudah bisa main catur, gitu ya, sudah bisa main catur dengan begitu hebatnya begitu. Lalu dia pada waktu ada seorang guru catur yang melihat dia itu punya talenta yang begitu besar begitu ya. Lalu dia direkrut, diambil jadi muridnya, kemudian diajari main catur. Gitu. Setiap hari diajarin main catur. Tapi lama kelamaan anak ini juga karena dia masih kecil dia merasa frustasi. Waktu itu dia masih umur cuma 5 tahun aja begitu. Dan pada waktu mamahnya itu melihat bagaimana guru caturnya itu paksa dia terus main. Kamu harus main, kamu akan jadi sukses, kamu akan berhasil.
Mamanya marah saudara pada waktu dia lihat gurunya itu paksa dia. Anaknya yang masih umur 5 tahun. Gitu. Anaknya masih umur 5 tahun. Lalu akhirnya dia, mamanya itu mengatakan satu kalimat yang menurut saya itu kalimat yang baik. I don't care, dia bilang, I don't care. He become a successful chess player or not. Saya nggak peduli dia itu nanti jadi orang pemain catur yang sukses atau tidak. I just want him to be a good person. Saya cuma mau dia itu jadi orang yang baik. That's enough. Itu sudah cukup dia bilang. Kalau dia sudah jadi orang yang baik itu sudah cukup. Wah, saudara-saudara, waktu saya lihat itu kalimat yang menurut saya lebih mencerminkan spiritnya hidup orang Kristen. Bukan orang Kristen itu anti kesuksesan, enggak saudara. Tapi kalau saudara perhatikan ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan tidak demikian dengan kamu. Dunia menawarkan sukses, sukses, sukses. That's not our spirit. Spirit kita adalah to be good, to be kind to others, to be kind to people. That's more important than being successful. Itu lebih penting daripada menjadi baik. Itu lebih penting daripada menjadi sukses. Dan seringkali saudara, kesuksesan itu bagi spirit kekristenan datangnya adalah karena dari spirit melayani. Dan itu yang Tuhan itu mau kita itu contoh, ya. Bukan spirit dunia. Itu yang pertama saudara, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-27 Tuhan Yesus melanjutkan saudara. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, ya. Hendaklah ia menjadi hambamu. Ada dua kata Yunani yang berbeda yang dipakai di sini, saudara. Yang pertama ayat 26 dikatakan kamu menjadi pelayan. Kata yang dipakai adalah diakonos, melayani, service. Ini istilah untuk orang-orang yang seperti melayani di restoran, begitu ya, di tempat makan, melayani, diakonos, begitu. Seperti di gereja ada diaken, gitu kan ya. Itu tua-tua yang melayani, begitu. Penatua yang melayani, diaken, diakonos, gitu. Nah, saudara, ayat 27 itu dikatakan hendaklah ia menjadi hambamu. Kata yang dipakai adalah doulos. Doulos itu adalah istilah kalau di dalam status sosial zamannya Perjanjian Baru, zaman Alkitab, itu yang paling rendah, saudara. Orang rendahan, betul-betul rendahan, doulos, budak. Gitu ya, menjadi budak. Nah, ini dibandingkan dengan apa, saudara? Dibandingkan dengan orang yang terkemuka, gitu ya, terkemuka di sini. Nah, saudara, ada penafsir yang mengatakan begini, saudara, istilah terkemuka itu menunjukkan kepada bukan cuma pemimpin ya sebuah negara, tetapi seorang atlet yang juara, menang, nomor 1. Itu artinya adalah orang yang terkemuka. Ayat 27 itu. Jadi ini seorang juara, the winner, begitu ya, dibandingkan dengan doulos, hamba, yang secara status sosial itu paling rendah. Nah, saudara, di dalam ayat ini Tuhan Yesus mau mengatakan begini, saudara. Kalau kita langsung bahasakan ke dalam bahasa kita sekarang ya, bahasa kita sekarang. Dunia itu selalu bukan cuma menawarkan konsep tentang sukses. We have to be successful, we have to be successful. Kita harus sukses, kita harus sukses. Tapi yang kedua, saudara, Tuhan itu mengingatkan dunia itu juga menawarkan spirit apa, saudara? You have to be the winner. You have to be the winner. You have to be number 1. Ya, kita harus selalu menjadi nomor 1. Kita harus selalu menjadi yang terkemuka, yang paling hebat. Itu yang dunia tawarkan. Bukankah begitu, saudara? Dunia itu menawarkan seperti itu. Dan itu spiritnya manusia, saudara ya. Tapi sekali lagi, saudara, spiritnya Tuhan itu terbalik. Manusia itu selalu sudah besar mau jadi lebih besar. Itu spiritnya kita manusia. Sudah hebat mau jadi lebih hebat. Itu spiritnya kita, saudara. Tuhan itu kebalikan, saudara. Tuhan itu besar, tapi dia mau jadi kecil. Tuhan itu hebat, tapi dia mau jadi hamba. Itu spiritnya Tuhan, saudara. Manusia selalu kebalikannya, gitu ya. Manusia itu sudah nomor 1 mau jadi lebih yang paling besar, paling hebat. Itu spiritnya kita, saudara. Spiritnya manusia berdosa, itu selalu begitu. Selalu mau menjadi nomor 1. Gereja juga sebenarnya nggak jauh dari itu, saudara ya. Gereja juga sebenarnya tidak jauh dari itu. Pertama kali saya datang ke Amerika, saudara, kurang lebih 4
14 tahun yang lalu itu saudara ya. 13 atau 14 tahun yang lalu. Pertama kali. Waktu saya lihat gereja, waktu itu saya di Michigan, di Grand Rapids, Michigan. Saya pertama kali lihat gereja First Presbyterian Church. Ya. First Presbyterian Church, gereja Presbyterian pertama. First. Saya pikir kalau ada first pasti ada yang kedua. Ya kan, ada Second Presbyterian Church begitu. Nggak pernah ketemu saya saudara. Nggak pernah ketemu. Ada First United Methodist Church. Saya pikir kalau ada the first, there must be the second, gitu ini, atau the third or the fourth. Nggak pernah ada itu, saudara. Atau mungkin saya pikir itu karena nama jalannya the First Street. Nggak juga tuh, nama jalannya bukan the First Street begitu. Jadi dikasih namanya First Presbyterian, First United Methodist, First Baptist Church, gitu ya, gereja Baptis yang pertama, nomor 1, begitu, nomor 1. Itu gereja pun juga begitu, saudara. Gereja pun selalu menganggap we are number one, gitu ya. Kita itu yang paling hebat, begitu. Kita itu yang paling besar, gitu ya. Kita nomor 1, begitu. Tapi saudara, sekali lagi itu bukan spirit yang dikajarkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan tidak demikian dengan kamu. Kalau kamu menjadi terkemuka, hendaklah kamu menjadi hamba. Sekali lagi saudara, bukan berarti Tuhan itu anti terhadap nomor 1, the winner dan sebagainya. Tapi sekali lagi spirit yang Tuhan mau ajarkan itu berbeda. Kalau yang pertama tadi dunia menawarkan spirit of success, Tuhan mengatakan no, spirit of service itu lebih baik. Ya. Yang kedua, dunia menawarkan spirit of winning, spirit of winning, number one, to be number one, terkemuka. Yang kedua, Tuhan mau mengajarkan spirit to make others feel to be the winner. Berbeda saudara. Kalau yang kedua, Tuhan mengajarkan spirit kita bukan spirit mau menang, tapi apakah kita itu bisa punya spirit bagaimana kita membuat orang lain itu merasa bahwa mereka itu adalah the winner. Itu kerjaannya budak adalah seperti itu kan saudara. Budak pada zaman perjanjian baru itu melayani. Budak itu berperang bagi tuannya. Budak itu membuat tuannya itu merasa sebagai the winner, padahal yang bekerja adalah budaknya, begitu. Jadi saudara, yang kedua Tuhan Yesus mau mengatakan kalau dunia menawarkan spirit the winning, to be number one, gitu ya. Tuhan mengatakan tidak demikian dengan kamu. Kamu harus punya spirit membuat orang lain merasa to be the winner, membuat orang lain itu merasa spesial, membuat orang lain merasa penting. Itu spirit yang Tuhan mau ajarkan. Sekali lagi saudara, bukan berarti Tuhan itu anti terhadap sukses, anti terhadap nomor 1, gitu ya. Tapi apakah kita di dalam hidup ini bisa mencontoh seperti Tuhan Yesus? Spirit melayani, salah satunya itu adalah spirit membuat orang lain merasa lebih penting, membuat orang lain merasa spesial, gitu. Saudara, ada satu cerita yang salah satu cerita yang saya suka itu adalah cerita tentang The Praying Hands, ya. Saudara mungkin pernah mendengar cerita tentang The Praying Hands. The Praying Hands itu adalah lukisan yang dibuat oleh seorang pelukis dari Jerman namanya Albrecht Dürer, ya, Albrecht Dürer. Lukisan itu sayangnya yang asli, kalau saya tidak salah baca itu sudah terbakar, begitu. Jadi waktu perang terbakar gitu, lalu lukisan yang sekarang itu ada, itu kopinya begitu. Nah, saudara, cerita di balik The Praying Hands, jadi itu lukisan yang cuma tentang tangannya aja begitu, yang ada kelihatan tangannya sedang berdoa begitu ya. Lukisan itu dibuat oleh seorang pelukis namanya Albrecht Dürer. Dia punya seorang kakak gitu ya, seorang kakak yang lebih tua dari dia namanya Albert. Gitu ya, namanya Albert. Nah, mereka itu adalah dua bersaudara dari sebuah keluarga yang besar. Gitu ya, saya lupa mereka punya berapa saudara begitu, tapi cukup banyak saudara. Ada 12 atau berapa kalau tidak salah. Nah, mereka berdua ini adalah dua kakak beradik, Albert dan Albrecht, itu yang punya talenta untuk melukis gitu. Punya talenta seni. Tapi mereka itu keluar dari keluarga miskin. Mereka nggak punya uang untuk sekolah. Ini pada abad 16, saudara ya, abad 16. Mereka nggak punya uang untuk sekolah. Dan mereka harus kerja di tambang, gitu ya, menambang batu bara, begitu, menambang besi dan sebagainya begitu. Nah, tapi saudara, pada waktu
mereka itu merasa bahwa mereka punya talenta untuk menggambar, melukis gitu. Mereka mau sekolah sebagai seniman. Di keluarga itu tidak ada yang sekolah untuk jadi seniman. Lalu mereka janjian begini, oke, kita bikin undi begitu ya. Siapa yang menang dia pergi sekolah, lalu yang kalah kerja, nanti dapat uang, kirim uangnya untuk yang sekolah gitu ya. Setelah selesai sekolah nanti gantian gitu. Nah, saudara, singkat cerita, akhirnya Albrecht, adiknya yang lebih muda itu terpilih, dia menang, undian dia menang. Akhirnya dia pergi sekolah. Kakaknya itu, si Albert itu kerja di tambang, dia kerja, dapat uang dia kirim untuk adiknya. Kerja lagi, dapat uang dia kirim untuk adiknya. Terus begitu selama 4 tahun. 4 tahun. Sampai akhirnya Albrecht itu selesai kuliah, gitu ya, sekolah sebagai seorang pelukis seniman. Nah, saudara, pada waktu Albrecht itu pulang ke rumah, itu diadakan pesta untuk menyambut Albrecht, gitu ya, karena di keluarga itu tidak ada satupun yang punya kesempatan untuk sekolah. Kali ini ada satu orang pulang dengan gelar sebagai seorang seniman, seorang pelukis. Lalu mereka pesta, mereka menyambut si Albrecht ini. Jadi saudara, di tengah-tengah pesta tersebut si Albrecht itu dia berdiri, kemudian dia mengatakan, tunggu sebentar, sebenarnya yang paling berjasa itu adalah kakak saya. Yang paling berjasa adalah kakak saya. Dia itu bekerja selama saya sekolah, membiayai saya. Kemudian dia mengatakan, besok gantian, saya yang akan bekerja di tambang. Ya. Besok kakak saya Albert, dia yang akan pergi sekolah. Dia akan menjadi seorang pelukis juga. Tapi saudara, apa yang dikatakan oleh Albert? Dia mengatakan, oh enggak, saya sudah tidak bisa lagi sekolah menjadi seorang pelukis. Dia mengatakan itu. Kenapa? Adiknya tanya dia. 4 tahun saya bekerja di tambang, dia mengatakan, lihat, tangan saya itu sudah hancur. Dia nggak bisa melukis lagi. 4 tahun dia bilang saya bekerja itu tangan saya sudah hancur. Nah, saudara, pada waktu adiknya itu mendengar itu, saudara ya, itu sebabnya hal yang pertama adiknya lakukan, si Albrecht itu lakukan adalah apa, saudara? Dia melukis tangan dari kakaknya. The praying hands itu, saudara, the praying hands itu adalah lukisan dari tangan kakaknya. Dan kalau saudara perhatikan lukisan tersebut, saudara, lukisan yang asli, itu tangan yang hancur, tangan yang bekerja ditambang demi untuk siapa, saudara? Demi untuk adiknya. Adiknya bisa menjadi seorang pelukis, bisa menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang seniman karena kakaknya. Saudara, siapa yang lebih besar di dalam hal ini? Saudara, Alkitab tidak mengajarkan siapa yang lebih besar, tapi Alkitab mau mengajarkan siapa yang memiliki spirit membuat orang lain itu merasa spesial. Saudara, cerita ini mau mengingatkan kita itu spirit yang harus kita miliki. Albert itu menunjukkan bahwa dia mau adiknya itu menjadi seorang pelukis. Itu spirit membuat orang lain merasa spesial. Spirit membuat orang lain merasa sebagai pemenang. Dan itu adalah spirit yang juga Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tuhan Yesus melayani kita. Bukan cuma itu, saudara, Tuhan Yesus datang itu untuk membuat kita merasa bahwa kita ini adalah pemenang. Kita ini adalah orang-orang yang menang. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus sudah datang melayani kita, dia mati bagi kita. Saudara, biarlah pada pagi hari ini kita belajar dari Tuhan yang melayani. Dan bagaimana kita bisa menerapkan itu di dalam hidup kita. Bukan kita berarti anti terhadap kesuksesan, tapi mari kita miliki spirit untuk melayani. Bukan kita anti terhadap hal-hal kemenangan nomor 1, tapi mari kita membuat orang lain merasa mereka itu nomor 1, mereka itu penting. Sama seperti Tuhan kita sudah membuat kita menjadi orang-orang yang penting. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan. Bila firman-Mu itu ya Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.